Polres Madiun telah merampungkan pemeriksaan tersangka kasus korupsi APBD Kaligunting, Kecamatan Mejayan pada Selasa 25 Januari. Proses hukum selanjutnya yaitu Polres Madiun akan menyusun berkas yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Rian Wiraraja Pratama mengatakan masih mendalami lagi kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus korupsi anggaran APBD desa yang merugikan negara sebesar 487 juta rupiah tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sofyan. Halo rekan Mei, halo selamat malam Tribuners. Selamat malam, silahkan dengan informasi Anda bagaimana modus tersangka ini dalam menjalankan tindak pidana korupsi ini. Ya Mei, dapat dilaporkan Satreskrim Polres Madiun telah menetapkan mantan Kepala Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun sebagai tersangka kasus korupsi APBDes tahun anggaran 2016 sampai 2019 Mei. Untuk modusnya sendiri, Kepala Desa ini mengambil atau menguasai seluruh APBD dengan modusnya ini. Dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa proyek yang dia talangi menggunakan uang pribadinya, sehingga dia meminta uang kepada bendahara untuk menambal atau menggantikan uang proyek yang telah ditalanginya menggunakan uang pribadinya tersebut. Nah, setelah diminta semua uang APBD-nya ini, ternyata ada beberapa honor yang berupa untuk PLT Sekdes, untuk kuli, dan untuk PLT atau untuk tenaga-tenaga lainnya yang dipotong oleh kepala desa ini. Dan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu mulai tahun 2016 sampai 2019, dan telah merugikan negara sebesar lebih dari 400 juta Mei. Iya, kemudian Sofyan mengingat hal ini dilakukan di instansi pemerintah, namun kemudian adakah pihak lain yang terlibat? Dari keterangan sementara dari Kasat Reskrim menerangkan tidak ada. Apakah adakah instansi atau perangkat desa lain yang terlibat, karena dari keterangan Kasat Reskrim, setiap ada perilaku yang mencurigakan dari mantan kepala desa ini, perangkat desa selalu meminta persetujuan atau meminta tanda tangan yang dibubuhkan hitam di atas putih, Mei. Jadi mereka tidak mau sekonyong-konyong memberikan uang ataupun persetujuan lainnya tanpa ada tanda tangan dari kepala desa. Jadi Kasat Reskrim memastikan hingga saat ini clear, tidak ada pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini, dan kepala desa ini merupakan single player atau pemain tunggal dalam kasus korupsi ini, Mei. Iya, kemudian apakah benar tersangka juga sempat melaporkan perangkat desa lainnya, Sofyan? Ya, memang benar, Mei. Nur Amin ini sempat melaporkan 2 perangkat desa lainnya saat Satreskrim Polres Madiun akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan berdalih bahwa sudah dilakukan audit oleh inspektorat ataupun instansi lainnya, sehingga tidak perlu ada pemeriksaan dari Polres Madiun. Namun saat Polres Madiun ini mengatakan mana hasil audit tersebut, yang bersangkutan ini mengatakan sudah diberikan atau sudah diserahkan kepada sekretaris desa dan bendahara. Namun yang bersangkutan mengatakan kedua perangkat desa tersebut, yaitu perangkat desa dan bendahara, menghilangkan hasil audit tersebut. Atas tuduhan tersebut, keduanya ini, yaitu sekretaris desa dan bendahara, ini dilaporkan ke kepolisian. Namun setelah kepolisian menelusuri, tidak ada hasil audit yang telah dilakukan oleh instansi terkait, sehingga laporannya ini mentah, dan ada kemungkinan juga itu merupakan strategi ataupun dalih dari tersangka untuk mengulur dari proses penyelidikan kasus korupsi yang tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Madiun ini, Mei. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda.
korupsi masker itu. Ini untuk perkembangan pemeriksaan kasus korupsi Kapdes Kaligunting saat ini seperti itu. Baik, memang pemeriksaannya sudah selesai, lalu sudah kita tahan yang bersangkutan. Dari sekarang sampai dengan hari ini kami sedang menyusun berkasnya untuk kami limpahkan ke kejaksaan. Begitu. Kapan dan P21-nya? Untuk P21-nya sendiri nanti setelah kita mengirimkan berkas tersebut kepada JPU, nanti akan timbul jawaban dari JPU apakah sudah lengkap atau belum. Begitu. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan penambahan tersangka ini masih sedang kita dalami terus. Apabila memungkinkan dan ada indikasi tambahan tersangka yang lain, pasti akan kita tambahkan. Tapi sejauh ini kami belum ada tanda-tanda untuk menambah ke tambahan tersangka tersebut. Gitu. Kalau digunakan untuk apa nih? Kalau bersangkutan tentunya digunakan untuk kebutuhan pribadi ya. Uang hasilnya itu. Mungkin ada untuk beli mobil baru atau rumah baru kan? Nah, untuk kebutuhan pribadi itu sendiri kami masih dalam. Untuk beli apa masih kita dalam.